Pernah ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Kau kenal pendekar Ki Ageng Reksadippa? Tiap orang kenal pendekar besar itu. Namanya tersohor di mana-mana. Ia bekas senapati kerajaan Pajajaran. Tepat. Beliau menjadi buronan tentara Pajajaran. Saya harus membawa Ki Ageng Reksadippa, hidup atau mati, kembali ke Pajajaran. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas tentang si Markoneng ya guys ya. Dia Pitaloka. Karena ceritanya ini ya mungkin ya mau jadi putri duyung ya guys ya. Selepas kemarin si Said Didu sudah nyemplung yang katanya mau membela rakyat kayak gitu. Dan di sini guys, si Oneng mau cari muka juga guys. Lah dari dulu ngapain ente? Tenang. aduh ya guys. Padahal kan aslinya sudah jelas ya guys ya, kalau ya intinya dari pagar itu ada sebelum Pak Jokowi menjabat sebagai presiden guys ya. Tapi yang namanya pembenci ya guys ya, mau bagaimanapun ya tetap kalau nggak Jokowi yang salah pokoknya nggak keren lah. Oke, ini beritanya. Pernah ada yang bikin pagar ternyata bukan. Ya elah si Oneng mau jadi putri duyung. Ya, kemarin saya Didu menjadi udah nil. Oneng sekarang menjadi putri duyung. Kok berlomba-lomba sekarang dari partainya Banteng cari muka ke Pak Prabowo. Hah? Cari posisi aman. Iya. Aduh, sok dibilang pagar makan tanaman. Lah situ kali. Selama ini kemana aja Oneng? Kemarin nggak nongol. Sebelum ada pembongkaran itu bambu. Tenang ada Mayam aja di situ di kursi DPR. Sekarang kok malah sibuk orang pada membongkar bambu. Situ sibuk kalian bermunculan. Sama kayak si Didu. Sekarang kau penampakan diri kau situ. Ngapain? Cari sensasi? Atau pengen cari tenar? Cari nama, cari muka? Iya, Oneng. Aduh. Kemarin kalian diam ayam aja. Nah sekarang cari muka. Aduh. Sekarang pada sibuk lah cari muka. Kelewat lah Oneng. Tuh buat dulu. Udahlah nggak usah cari muka. Udah itu mukanya udah kelihatan kok di situ. Oneng. Gak usah lagi nambah suasana ribut. Gak usah lagi memanas-manasi rakyat lagi lo Oneng. Kemarin kau buat ribut kenaikan pajak. Kalian yang menantangani penaikan pajak itu naik 1%, 11% jadi 12%. Kau manas-manasi rakyat untuk demo menurunkan pajak. Lah sekarang kau juga bikin ribut. Kau bikin rusuh Indonesia. Ya, jangan lagi panas-manasi lagi. Udah stop. Gak cocok. Ya, Oneng cari posisi aman gitu. Gak cantik main. Apa ya? Kejahatan itu sudah dibungkus dengan rapi. Tadi disebutkan di Perda Provinsi Banten ya, tata ruang tahun 2023. Sebetulnya garis itu sudah dipasang sejak jauh hari. Tahun 2011 udah dicantumkan nih kata dasarnya ya, angkanya.
luas Kabupaten Tangerang itu 95.900 hektar. Ditambah menjadi angkanya itu 103.000 hektar. Parah, belum jadi. Oke, masalah dari 4 laut ini. Hasil tambahan reklamasi. Berarti reklamasinya sudah dilakukan, angka sudah dimasukkan dalam statistik 2011 berdasarkan RT RW Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai tahun 2031. Tuh dengerin apa kata Walhi, bahwa rencana tata ruang wilayah di situ sudah didesain sejak tahun 2011. Berarti sebelum era pemerintahannya Joko Widodo. Ini nggak bisa dibantah lagi. Walhi itu bersama nelayan Kohot sana, ya. Apa mau bilang buzzer juga? Iyalah ya, pasti jelas apapun yang membela Pak Jokowi ya tetap ya guys ya, ternak Mulyono lah. Gak apa-apa, Mulyono masih manusia ini ya. Daripada ternak onta sama banteng, hewan. Apa mau bilang ternak Mulyono juga? Enggak kan? Artinya apa? Ini memang sudah didesain dari lama. Yang harus dipertanyakan itu berarti Pemkabnya siapa pada waktu itu, Pemprovnya siapa pada waktu itu. Kan begitu, ini harus ditelusur, berarti runtutannya akan panjang nih. Pemain-pemain ini akan bisa terungkap sebuah kasus yang besar. Saya setuju itu diusut. Gitu loh, ya. Supaya apa? Supaya nama presiden ketujuh ini bersih. Tidak ada fitnah membabi buta seperti yang dilontarkan oleh netizen-netizen yang membenci Joko Widodo. Jadi saya setuju diusut. Silakan. Oke? Paham saya tuh? Ya, aku ini tidak ada membela siapa-siapa. Cuma aku sini hanya ingin mengajak kita tuh berpikir dan berakal sehat lah, berlogika lah. Ya jangan juga ya kamu itu terlalu bego gitu lah. Lumayan ya bego ya, yang penting jangan goblok. Tenang. Aku sama, kalau sama ya saya nggak tahu ya, maaf. Jadi begini ceritanya begini bro ya, aku jelaskan dengan serius nih guys ya. Jadi ceritanya di sana itu, Mas Bro ya, di situ ada kelompok masyarakat di situ yang dimana dulu usahanya itu mempunyai empang atau tambak. Masyarakat di desa itu, mereka dulu mengelola tanah atau daratan di pesisir pantai, membuatnya sebuah tambak atau empang. Terus karena mereka ini merasa memiliki, mereka buatlah berbentuk suatu surat tanah kepemilikan. Nah, seperti sejenis sertifikat dimilikilah oleh masyarakat di sana yang mempunyai tambak atau empang di pesisir pinggir pantai sebelum abrasi. Nah, terus kepemilikan mereka, tanah mereka ini atau sertifikat ini mereka memiliki sejak tahun 1982. Begitu loh Mas Bro. Nih ya, pada bingung, abrasi gue apa sih? Abrasi itu nggak usah mikirin abrasi kalian ya. Para pembenci itu nggak usah mikirin abrasi. Dibikin mudah saja ya, tanah longsor lah ya, sing pada keurugan lah ya. Kalau itu pada longsor dewek gue itu ya sama saja dengan abrasi itu ya. Mbok nggak tahu abrasi. Jadi sertifikat masyarakat atau empang tambak masyarakat itu sejak tahun 1982. Nah, di situ kan aguan sudah ada menyampaikan waktu itu transaksi membeli tanah warga masyarakat di situ masih berbentuk daratan sebelum abrasi. Nah, itu enggak tahu ya, mungkin tahun 8 berapa atau tahun 90 berapa, kita tidak tahu ya. Nah, itu antara yang tahu itu hanyalah pihak si pembeli atau perusahaan yang membeli atau mengganti tanah milik masyarakat yang dimana empang mereka atau tambak mereka mempunyai sertifikat. Begitu Mas Bro. Tuh, daratan dulunya ya. Tuh, tapi terkikis oleh air laut.
terkikis ora ya aduh bahasa terkikis apa meninggi ya anu apa sih ya nek kenang banyu ki pokoke nyusuti mbok ora ngerti ta. Biar paham ya Saudara. Nah, jadi setelah mereka sudah selesai, artinya otomatis kan yang namanya ibarat kata si pembeli merasa ibarat kata mereka banyak membeli tanah warga di sana yang menjual kepada mereka. Kita tidak tahu masalah nego-negonya berapa, kesepakatan harga mereka, itu hak mereka. Tidak mungkin dong ibarat kata orang bisa memiliki tanah kalau tidak ada kesepakatan jual beli, mau berapa per meternya, itu urusan pihak antara si pembeli dengan si penjual, kan begitu. Betul. Ini kita cerita gitu. Nah, jadi yang tahu di situ masyarakat di sana. Nah, kalau ingin jelas lagi, tanyakan sama masyarakat di sana, terus tanyakan sama RT-nya yang dulu, tanyakan sama kadesnya yang dulu, tanyakan juga sama kecamatan yang dulu, tanyakan juga sama bupati yang dulu, Betul. tanyakan juga gubernurnya yang dulu, masalah transaksi di sana. Kalau Bapak Jokowi nggak ada urusannya, nggak penting ngurusin masalah itu. Betul. Emangnya Anies ya junjungan kalian. Yang ngurusinnya bambu, terus tuh museumnya diurusin kemana sekarang? Karena terjadinya penjualan transaksi antara si penjual dan si pembeli ini, atau yang pihak aguan, PT aguan yang mempunyai perusahaan ini, itu jauh sebelum Bapak Jokowi berkecimpung di dunia pemerintahan ini. Belum, jauh itu belum ada. Jadi begini logikanya, Mas Bro Bentur ya. Saya nih misalnya beli tanah di sana, saya beli tanah resmi kan, saya mempunyai sertifikatnya. Saya kumpulkan dari jumlah itu, saya bikinlah sertifikat. Mungkin dulu nih tahun berapa dulu dijadikanlah sertifikat atas nama perusahaan ini, yang ini sekian puluh hektar atas nama perusahaan ini. Sah dong, yang namanya kita membeli kan sah dong, milik kita gitu kan. Jadi akhirnya dibalik namalah atas nama, mau nama kita perorangan atau nama perusahaan kita, karena kita membeli kan di situ. Tuh, sudah dibikinkan narasi semudah mungkin. Masih aja bingung, wah terlalu guys. Ya susah ya guys ya kalau apa-apa Jokowi ya guys ya. Ya keren lah, pokoknya pembenci Jokowi itu keren-keren lah, hebat-hebat. Contohnya misalnya kamu beli tanah orang, ya Mas Guntur ya, kamu beli tanah orang yang kamu beli itu ada suratnya, mau berbentuk segel kayak atau mau berbentuk sertifikat kayak. Terus setelah kamu beli, otomatis kan itu milik kamu tuh, tanah itu yang kamu beli itu. Kamu pasti kan ingin membalik nama atas nama kamu, betul-betul kan biasanya. Gitu ya, ini contoh aja nih. Nah, jadi yang namanya ibarat kita sudah membeli, wajar dong kita memberi batas pagar. Nah, dengan berjalannya waktu, tahun ke tahun, yang namanya tanah di pesisir pantai, karena abrasilah, tenggelamlah tanah tersebut karena meningginya ibaratkan tuh debit air laut, tenggelamlah. Nah, terus salahnya pihak si pembeli ini memberi batas tanah mereka yang mereka bayar itu di mana. Tapi kita tidak berbicara ke situ. Yang aku heran itu kenapa menyalahkan Bapak Jokowi gitu loh. Katanya Bapak Jokowi yang mengkapling-kapling laut gitu loh. Ini kan aneh gitu loh. Transaksi jual beli antara pihak pembeli dengan si pemilik tanah itu jauh. Mungkin tahun 90-an itu. Tapi sertifikatnya 1982 sudah ada. Nah, kita tidak tahu entah 90 berapa antara si perusahaan, si pembeli dengan marga itu kan. Yang tahu itu tanyakan aja pemerintah daerah setempat. Kalau Bapak Jokowi ngurusin itu udah penting deh kayaknya, kalau Bapak Jokowi ngurusin masalah empang itu. Ini kita logika aja berpikir. Misalnya nih contoh nih, saya ada membeli tanah di sebuah pegunungan, ada segelnya misalnya. Saya beli, saya bayar, jadi milik saya dong. Kemudian tanah itu tidak saya urusin, kena abrasi lah tanah yang di pegunungan itu. Otomatis kan kalau di pegunungan otomatis kena abrasi pertumbuhan kan, tumbuh-tumbuhan karena ilalang atau pepohonan kan tumbuh lagi karena tidak dirawat kan. Nah, terus setelah sekian lama, sekian tahun, sekian bertahun, saya ingin lagi membatasi tanah itu, wajar dong saya ibaratkan tuh menurunkan alat berat kayak, atau ibaratkan tuh
menurunkan warga kayak untuk menebas, untuk memberi apa, melingai lah ibaratkan tuh tanah yang kena abrasi rumput-rumput atau pepohonan itu, hak saya dong. Terus tanah itu yang saya beli itu saya pagarin, hak saya dong, saya pembeli. Nah itu kan, nah begitu juga yang terjadi di sana. Hak si pembeli dia membatasi pagar atau membatasi tanah yang dia beli. Ya, karena kan namanya di sana kan karena abrasi laut ya otomatis tenggelam kan. Nah, jadi aku di sini tidak membela siapapun, cuma sini aku hanya ingin mengajak berlogika. Aku tidak membela siapapun, cuma kita mengajak logika, berlogika aja, berpikir. Kalau kamu pernah beli tanah warga yang dulu atas nama orang, pasti kamu akan membalik nama atas nama kamu. Begitu ceritanya. Begitulah Mas Guntur ceritanya. Ini panjang akhirnya nih videonya. Jadi aku di sini yang heran tuh kenapa kalian para pembenci Bapak Jokowi malah mengatakan Bapak Jokowi yang mengapling laut itu lah, aneh itu. Itu kan jelas Aguan menyatakan kalau tanah di situ waktu dia beli itu masih berbentuk daratan, dan masyarakat di sana pun mengatakan dulu di situ empang, sekarang tenggelam karena abrasi laut, dalamnya laut kan begitu. Nggak mungkin dong Aguan mau membeli laut, kan begitu, siapa aja orang nggak mau membeli laut. Ya, tapi tetap kembali lagi ya guys ya. Kalau yang sudah benci, yang sudah sakit hati, itu ya apalagi sudah mendarah daging ya guys ya. Wis mlebu maring daging gue angel. Buangnya gue angel guys ya. Menghilangkan itu susah ya. Wis pokoknya ora senang ya wis ora senang wis karepe gue. Aduh mau diceritain semudah mungkin ya tetap ya, padahal itu sudah dicontohkan ya. Tapi yang namanya nggak senang, ora senang ya susah guys ya. Tenang. Makanya saya pernah bilang ya guys ya, pokoknya ini untuk para pembenci itu ya bakalan sakit hati terus sampai dibawa mati guys. Dan yang paling penting, yang paling membuat saya wow, amazing ya guys ya, munculnya Diah Pitaloka guys ya. Berarti pembekalan Rocky Gerung kemarin itu sukses guys. Tenang. Karena apa? Ya karena kemarin PDIP diam, sekarang gara-gara kedatangan Rocky Gerung muncullah siapa? Diah Pitaloka, dan juga Deddy Sitorus ya guys ya, yang dulu menghilang entah kemakan semut apa muncul lagi. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat ya, dipikir pakai logika sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.